Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lia Septrianti dengan ujung NIM 077 dan rekan saya ada Zalfa Zahira dan Rizky Melati. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sistem basis data terdistribusi yang kami buat, yaitu Nusakart. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya yaitu Zalfa Zahira. Kepada Zalfa Zahira disilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari sistem yang kami buat. Nusakart sendiri merupakan platform e-commerce yang menyediakan berbagai kategori produk serta menghubungkan pelanggan dan penjual dari seluruh Indonesia. Sistem ini mendukung berbagai aktivitas seperti pencarian produk, pemesanan, pembayaran, dan pengiriman, serta mengelola data penting. Namun, sistem yang masih menggunakan database terpusat mulai mengalami berbagai kendala seperti lambatnya akses data, meningkatnya beban server, serta kesulitan dalam menangani transaksi dalam skala yang besar. Selain itu, pengguna yang berada jauh dari lokasi server juga mengalami latensi yang tinggi, sehingga mempengaruhi performa dan kualitas layanan sistem. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan informasi, yang dimana ada beberapa kategori informasi, seperti informasi pelanggan yang menyimpan data pelanggan yang menggunakan platform, lalu atribut utamanya sendiri berisi customer ID, nama, email, nomor handphone, alamat, serta region. Lalu ada informasi produk yang menyimpan katalog produk yang tersedia di dalam sistem, lalu atribut utamanya berisi produk ID, nama produk, kategori, harga, stok, lalu ada warehouse ID. Eee, s Adapun informasi pemesanan yang menyimpan transaksi pesanan yang dibuat oleh pelanggan. Atribut utamanya berisi order ID, customer ID, order date, total price, lalu status. Lalu selanjutnya ada informasi detail pesanan yang menyimpan rincian produk dalam setiap pesanan, dan atribut utamanya terdiri dari order detail ID, order ID, produk ID, quantity, dan subtotal. Lalu ada informasi pembayaran yang menyimpan data pembayaran untuk setiap pemesanan. Atribut utamanya yaitu payment ID, order ID, payment method, payment date, dan payment status. Lalu yang terakhir itu ada informasi pengiriman untuk menyimpan data pengiriman barang kepada pelanggan, dan atribut utamanya terdiri dari shipment ID, order ID, warehouse ID, shipping date, dan delivery status. Lalu adapun informasi database, yang di mana ada beberapa tabel seperti customer, yang yang berisi primary key customer ID untuk menyimpan data pelanggan, lalu ada tabel produk berisi primary key produk ID yang menyimpan data katalog produk, lalu ada warehouse, primary key-nya yaitu warehouse ID untuk menyimpan data gudang penyimpanan produk, lalu ada tabel orders dan primary key-nya order ID untuk menyimpan transaksi pemesanan pelanggan. Lalu adapun tabel order detail, primary key-nya order detail ID untuk menyimpan rincian produk pada pesanan. Lalu ada payment yang berisi payment ID, primary key-nya, lalu untuk menyimpan informasi pembayaran pemesanan. Lalu yang terakhir itu ada tabel shipment, primary key-nya adalah shipment ID untuk menyimpan informasi pengiriman barang. Untuk analisis proses bisnisnya sendiri, yang pertama itu ada registrasi pelanggan, yang di mana pengguna membuat akun dengan mengisi data pribadi, lalu ada pencarian produk, yang di mana pelanggan mencari dan melihat produk yang tersedia, pemesanan produk, untuk pelanggan menambahkan produk ke keranjang dan membuat pesanan, lalu ada proses pembayaran, agar pelanggan melakukan pembayaran menggunakan metode yang tersedia, lalu proses pengiriman, yang di mana gudang memproses pengiriman barang ke alamat pelanggan, lalu ada penyelesaian pesanan, yang di mana pesanan selesai setelah pelanggan menerima barang. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rizky Melati. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian arsitektur distribusi, di mana arsitektur distribusi di sini kami bagi menjadi tiga wilayah layanan. Yang pertama itu ada Indonesia Barat, yang lokasi servernya itu ada di Jakarta.
Lalu yang kedua ada Indonesia Tengah yang lokasi servernya berada di Surabaya. Lalu yang terakhir ada Indonesia Timur yang lokasi servernya ada di Makassar. Lalu selanjutnya ada primary horizontal fragmentation. Di sini kami juga membuat 3 fragmen, di mana yang pertama itu ada customer barat dengan predikat fragmentasinya foreign region sama dengan barat customer. Lalu yang kedua ada fragmen customer tengah dengan predikat fragmentasi foreign region sama dengan tengah customer. Dan yang terakhir ada fragmen customer timur dengan predikat fragmentasi foreign region sama dengan timur customer. Lalu di sini ada direct horizontal fragmentation. Nah, di sini sudah ada beberapa tabel yang sudah memiliki aturan fragmentasi. Yang pertama itu ada tabel order yang memiliki aturan fragmentasi seperti order barat sama dengan order natural join customer barat. Lalu ada order tengah sama dengan order natural join customer tengah, dan order timur sama dengan order natural join customer timur. Lalu ada tabel order detail dengan aturan fragmentasi yang mengikuti fragmentasi pada tabel order. Tabel payment yang aturan fragmentasinya juga mengikuti fragmentasi pada tabel order, serta tabel shipment yang juga mengikuti fragmentasi pada tabel order. Untuk alokasi datanya di sini, setiap lokasi server itu fragmen datanya sesuai dengan wilayah layanannya. Seperti di sini Jakarta, fragmen datanya itu ada customer barat, order barat, payment barat, dan shipment barat. Begitu juga untuk Surabaya dan Makassar. Lalu selanjutnya ada tabel relasi entitas. Nah, di sini ada beberapa tabel yang saling terhubung. Yang pertama ada tabel customer dan tabel order, di mana relasinya itu one to many, di mana satu customer di sini dapat memiliki banyak pesanan. Lalu ada tabel order dan tabel detail, di mana relasinya itu juga one to many, di mana satu orderan ini dapat memiliki banyak detail. Lalu ada tabel produk dan tabel order detail yang memiliki relasi one to many, di mana satu produk ini bisa muncul di banyak orderan. Lalu ada tabel order dan tabel payment yang memiliki relasi one to one, di mana satu orderan hanya dapat memiliki satu payment atau satu pembayaran. Lalu ada tabel shipment yang memiliki relasi one to one juga, di mana satu order ini hanya dapat memiliki satu jalur pengiriman. Dan yang terakhir ada tabel warehouse dan tabel produk yang memiliki relasi one to many, di mana satu gudang ini dapat menyimpan banyak produk. Di sini kami sudah membuat ERD, di mana kami sudah menampilkan beberapa tabel. Ada 7 tabel yang ada di sini. Yang pertama ini ada tabel customer, yang dimana ada customer ID sebagai primernya. Lalu tabel customer ini terhubung ke tabel order yang memiliki order ID sebagai primary key dan customer ID sebagai foreign key-nya. Hubungannya dengan customer ID tadi one to many, di mana satu customer ini dapat membuat banyak orderan. Nah, lalu dari tabel order ini terhubung ke tabel payment yang memiliki payment ID sebagai primary key dan order ID sebagai foreign key-nya. Nah, hubungan antara kedua tabel ini one to one, di mana satu orderan ini hanya dapat memiliki satu payment. Nah, dari tabel order ini dia juga terhubung ke tabel order detail yang memiliki order detail ID sebagai primary key dan product ID dan order ID sebagai foreign key-nya. Hubungannya ke order ID tadi one to many, di mana satu orderan dapat memiliki banyak detail. Nah, dari tabel order detail ini dia terhubung ke tabel produk, di mana terdapat produk ID sebagai primary key-nya dan warehouse ID sebagai foreign key-nya. Lalu hubungannya ke order detail tadi one to many, di mana satu produk ini dapat memiliki banyak order detail. Nah, selanjutnya tabel produk ini terhubung ke tabel warehouse, di mana di tabel warehouse ini terdapat
warehouse ID sebagai primary-nya yang memiliki yang terhubung juga ke tabel shipment, di mana tabel shipment ini memiliki shipment ID sebagai primary key dan warehouse ID serta order ID sebagai foreign key-nya. Hubungannya ke tabel warehouse ini one to many, di mana satu warehouse ini dapat memiliki banyak shipment. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya, teman saya Lian akan melakukan demo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan project database yang sudah kami buat. Di sini saya membuat database ini di PostgreSQL karena di sini sudah ada FDW atau Foreign Data Wrapper, fitur yang disediakan oleh Postgre untuk mengakses database di beda database agar bisa diakses di satu database. Di sini saya membuat Nusakart bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Nah, di sini juga ada tabel yang sudah dijelaskan seperti teman saya tadi di IR diagramnya itu. Di sini ada customer, order detail, orders, payment, product, shipment, dan warehouse. Di ketiga database ini juga memiliki ketujuh tabel ini. Jadi di sini saya akan mencoba untuk mengakses database tengah dan timur di database yang barat. Jadi sebelumnya saya akan menunjukkan dulu data yang akan saya akses kalau saya mengakses di data barat. Oke. Nah, kalau kita nge-run satu kode ini, dia akan mengakses bagian barat saja, yaitu customer ID-nya 1, namanya Lian, emailnya lian@gmail.com, nomor HP-nya ini, address-nya, dan region-nya yaitu barat. Nah, terus kalau saya tambahkan seperti ini, dia akan mengakses customer yang ada di Indonesia bagian tengah, namun berbeda database dengan Indonesia yang ada bagian barat, tapi tetap bisa diakses dengan menggunakan select bintang from tengah.customer. Jadi customer ID yang ada di Nusakart bagian tengah itu dapat diakses melalui query yang ada di Nusakart yang ada di bagian barat. Soalnya untuk memperlihatkan data customer yang di bagian timur juga bisa diubah ini jadinya timur.customer. Nah, dia juga memperlihatkan customer yang ada di database bagian timur. Lalu kalau untuk melihat semua customer-nya bisa menggunakan query seperti ini, all customer. Jadi dia akan memperlihatkan customer yang ada di barat, tengah, maupun timur. Semuanya bisa terpanggil dengan sintaks query all customer seperti ini. Lalu selanjutnya untuk ngefilter datanya bisa melakukan query seperti ini. Nah, jadi selain menggunakan customer saja juga bisa memilih select bintang from all customer, where region yaitu barat. Jadi customer yang ada di barat juga akan timbul seperti ini. Bisa juga diganti tengah maupun timur juga akan timbul customer tengah ataupun timur. Lalu untuk menunjukkan data orders, kita bisa menggunakan query seperti ini. Nah, di sini customer di bagian barat saja karena hanya orders. Kalau kita tambahkan tengah.order, bentar. Dia akan menimbulkan orders yang dilakukan oleh customer yang ada di Indonesia bagian tengah. Nah, seperti bisa dilihat, ini untuk order ID-nya itu 2, customer ID-nya 1. Yang ini berarti customer ID Indonesia tengah, bukan lagi untuk Indonesia bagian barat. Begitu juga untuk Indonesia timur. Nah, untuk melihat seluruhnya bisa menggunakan query seperti tadi, all underscore orders. Jadi kita bisa melihat ketiga region customer yang sedang mengorder sesuatu di e-commerce ini. Jadi ada seperti yang ini, pending atau paid dan juga total price serta order date-nya juga ada. Dan customer ID-nya seperti ini kan, customer ID sini satu semua karena customer-nya ini berbeda-beda database-nya, ada yang dari barat, tengah maupun timur. Nah, jadi untuk melihat join antar database-nya bisa melakukan query seperti ini. Nah, di sini bisa melihat, oke sebentar. Jadi kita bisa melihat nama customer-nya dan order ID-nya serta total price yang dia order
dalam dalam e-commerce ini. Dengan dengan pendekatan sistem terdistribusi. Oke, saya sudah membuat sistem ini seperti yang setelah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya untuk latar belakangnya, karena agar efisiensikan server agar tidak terlalu berat menyimpan seluruh data dari seluruh Nusantara atau seluruh Indonesia ini dalam satu server. Jadi dibagi menjadi tiga server, yaitu Indonesia bagian barat, tengah maupun timur. Tapi bisa tetap diakses satu sama lain menggunakan FDB tadi atau Foreign Data Wrapper fitur yang dikasih oleh PostgreSQL untuk memungkinkan kita mengakses data dari database lain. Seolah-olah itu kayak tetap dalam satu database, tapi berbeda. Jadi nggak terlalu berat kalau bakal dipisah jadi database. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk demonstrasi ini. Kurang lebih saya mohon maaf, akan saya kembalikan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Eee, Proyek Nusakar ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem e-commerce menggunakan distribut database agar performa sistem bisa lebih baik dan tidak bergantung pada satu server saja. Dengan membagi data berdasarkan wilayah, menggunakan fragmentasi horizontal, diharapkan akses data menjadi lebih cepat dan efisien. Perancangan ini juga mencakup pembuatan IRD dan analisis proses bisnis agar struktur data dan alur sistem menjadi jelas. Selain itu, sistem ini dirancang dan diimplementasikan agar lebih mudah dikembangkan di masa depan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada rekan moderator saya, Lian. Baiklah, terima kasih untuk rekan-rekan saya sudah menjelaskan latar belakang dari pembuatan Nusakert ini. Nah, jadi saya akan menambahkan penjelasan terlebih lebih lanjut mengenai Nusakert ini. Kenapa kami mengambil fragmentasi horizontal? Zalfa tolong dimundurin ke IR diagram lagi tolong, PPT-nya. Nah, di sini kan bisa dilihat kalau kalau tabel customer itu ada nama, email, phone, address, dan region, ada beberapa field lain. Jadi kami mengambil data horizontal karena kan dalam satu ID itu ada keterangan lain, ada ID customer, ada nama, email, handphone, alamat, serta region-nya juga. Jadi kami mengambil data fragmentasi horizontal karena itu, karena sekalian dari satu ID itu bakal mencakup seluruh detail customer itu sendiri. Jadi kalau cuma mengambil data vertikal, hanya mengambil namanya saja juga bingung, nanti lebih ribet lagi untuk query-nya. Jadi kenapa kami menggunakan fragmentasi horizontal karena alasan seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya dan rekan-rekan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.